Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiana Anggraini dengan NIM T 2019-7005. Di sini saya akan menjelaskan dua hal, yakni mengenai definisi hukum dan pembagian-pembagian hukum. Baik, untuk yang pertama yakni definisi hukum. Hukum secara etimologis berasal dari 4 kata, yakni hukum, res, lex, dan lus. Dari keempat kata tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, yang dimana di sana akan ada sanksi jika masyarakat itu melanggar. Hukum mempunyai sifat yang memaksa, mengikat, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Jika ada yang bertanya, apa itu hukum? Merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu, sesuai dengan pandangan kita itu kemana. Pendekatan kita memakai pendekatan yang seperti apa. Jadi di sini hukum dapat hakikatnya hukum itu adalah sesuatu yang abstrak atau banyak sekali pengertian dari hukum itu sendiri. Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk menciptakan kebaikan, menjalani keadilan, dan ketertiban bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang kedua yakni adalah pembagian-pembagian hukum. Pembagian hukum ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, menurut sumbernya. Yang kedua, menurut bentuknya. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya. Yang keempat, menurut waktu berlakunya. Yang kelima, menurut cara mempertahankannya. Yang keenam, menurut sifatnya. Yang ketujuh, menurut wujudnya. Dan yang terakhir, menurut isinya. Baik, untuk yang pertama yakni pembagian hukum menurut sumbernya. Itu dibagi menjadi 4, yakni hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau hukum adat, hukum yang ditetapkan atau hukum perjanjian antar negara. Yang keempat atau yang terakhir adalah hukum jurisprudensi atau hukum yang ditetapkan oleh hakim. Yang kedua adalah pembagian hukum menurut bentuknya. Itu dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis di sini juga dibagi menjadi 2 lagi, yakni hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, dan yang kedua adalah hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Dan yang ketiga yakni pembagian hukum menurut tempat berlakunya. Itu dibagi menjadi 4, yakni hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Yang keempat adalah pembagian hukum menurut waktu berlakunya. Itu dibagi menjadi 3, yakni hukum positif, hukum yang diharapkan akan terjadi di masa depan, dan hukum asasi atau hukum alam. Yang kelima adalah pembagian hukum menurut cara mempertahankannya. Itu dibagi menjadi 2, yakni hukum material dan hukum formal. Hukum material ini contohnya seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum perdagangan. Sedangkan hukum formal itu contohnya seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang keenam yakni pembagian hukum menurut sifatnya. Itu ada 2 juga, yakni hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang ketujuh adalah pembagian hukum menurut wujudnya. Itu dibagi menjadi 2, yakni hukum objektif dan hukum subjektif. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah pembagian hukum menurut isinya. Dibagi menjadi 2, yakni hukum privat atau hukum sipil dan hukum publik atau hukum negara. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Faik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotul Munawaroh dengan NIM T 2019-7025. Saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yakni tentang antara hukum taklifi dan hukum wadai. Nah, antara hukum taklifi dan hukum wadai ini memiliki perbedaan. Di antaranya yaitu
Yang pertama, hukum taklifi ini hukum yang ditujukan kepada umat Islam, sedangkan hukum wadai hukum yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukum taklifi ini dibuat sesuai dengan kemampuan para mukallaf, yaitu orang yang berakal. Sedangkan hukum wadai ini hukum yang tidak mempersoalkan tentang kemampuan yang akan melakukannya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu hukum taklifi ini mengandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan hukum wadai ini tidak ada keterkaitan antara dua persoalan. Kemudian yang selanjutnya perbedaannya yaitu hukum taklifi ini mengandung tuntutan kepada para mukallaf untuk mengerjakannya, sedangkan hukum wadai ini tidak bermaksud untuk menuntut orang untuk melaksanakan ajarannya. Penjelasan selanjutnya yakni tentang hukum taklifi. Nah, apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berkaitan langsung dengan orang mukallaf atau orang yang berakal, baik itu dalam bentuk perintah, anjuran, larangan, anjuran untuk meninggalkan, ataupun kebebasan untuk memilih antara melaksanakan atau meninggalkan suatu ajaran. Nah, hukum taklifi ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua mandub atau sunnah, yang ketiga haram, yang keempat yaitu makruh, dan yang kelima mubah. Nah, yang pertama yaitu wajib. Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada para mukallaf untuk dikerjakan. Nah, orang yang melaksanakan wajib ini mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkan kewajiban ini akan diancam mendapat dosa. Nah, wajib ini terbagi apabila dilihat dari segi waktu pelaksanaannya ini terbagi menjadi dua, yaitu wajib muakkad dan wajib mutlak. Nah, wajib muakkad adalah kewajiban yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Contoh, waktu pelaksanaan sholat fardu. Yang kedua yaitu wajib mutlak, kewajiban yang tidak ditentukan oleh syariat waktu pelaksanaannya. Contohnya yaitu kewajiban melaksanakan ibadah haji. Kemudian berdasarkan segi orang yang dibebani, wajib ini dibagi menjadi dua, yaitu wajib aini dan wajib kifayah. Wajib aini adalah kewajiban yang dibebankan kepada satu orang. Contoh, kewajiban melaksanakan sholat fardu, puasa, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu wajib kifayah. Wajib kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat Islam. Namun apabila sebagian umat Islam telah melaksanakannya, maka kewajiban tersebut dianggap sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu sunnah atau mandub. Nah, sunnah ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk dikerjakan. Orang yang melaksanakan sunnah atau mandub ini akan mendapat pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak akan berdosa. Kemudian selanjutnya yaitu makruh. Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya akan mendapat pujian, dan orang yang melanggarnya tidak akan berdosa. Kemudian selanjutnya yaitu haram. Haram adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk ditinggalkan. Nah, orang yang melanggarnya akan mendapat dosa karena perbuatan itu haram. Kemudian orang yang meninggalkan sesuatu yang haram tersebut akan mendapat pahala. Kemudian yang selanjutnya yaitu mubah. Mubah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang dianjurkan untuk
memilih antara melaksanakannya atau meninggalkannya. Selanjutnya yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i adalah tatakan dan ukuran bagi hukum taklifi yang memposisikan hukum taklifi sebagai inti dari hukum syara. Nah, hukum wad'i ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani atau penghalang. Yang pertama yaitu sebab. Sebab adalah sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang pada sesuatu yang lain. Contoh, tindakan perzinahan. Nah, seseorang yang melakukan perzinahan maka ia diwajibkan untuk diberi hukuman. Dari tindakan perzinahan inilah yang menjadi sebab ia mendapatkan suatu hukuman. Yang kedua yaitu syarat. Syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Contoh, syarat yang diberikan oleh suami kepada istrinya untuk menjatuhkan talak. Yang ketiga yaitu mani. Mani ini adalah sesuatu yang adanya meniadakan sesuatu yang lain atau disebut penghalang. Nah, mani ini terbagi menjadi 2, yakni yang pertama mani al-hukum dan yang kedua mani as-sabab. Mani al-hukum ini adalah penghalang yang memang sudah ditentukan oleh syariat. Contoh, wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu sholat. Nah, dalam keadaan haid inilah wanita tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau menjadi sebuah penghalang untuk melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya yaitu mani as-sabab. Nah, yaitu keadaan di mana penghalang tersebut sesuai dengan karena keadaan. Contoh, orang yang kaya memiliki banyak uang, maka ia diwajibkan untuk membayar zakat hartanya. Namun, apabila dia memiliki hutang apabila hartanya jika dibayarkan kepada hutangnya itu hartanya bisa habis, maka orang tersebut tidak wajib untuk membayar zakat karena ada penghalang yaitu hutang. Sehingga hutang itu yang menjadi mani atau penghalang ia melaksanakan kewajibannya. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.